Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Febriantiana, saya dari PKK 1 semester 1. Di video kali ini saya akan membahas hasil soal ujian ilmu sosial dasar yang di dalam mata kuliah ilmu sosial dasar. Di sini terdapat 20 soal, dan soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah mata kuliah atau bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Ilmu sosial dasar bertujuan memberikan pemahaman mendasar tentang berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat, membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan sosial, dan menumbuhkan kesadaran akan peran serta tanggung jawab sosial. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Nah, aspek-aspek yang terdapat dalam ilmu sosial dasar ini, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, struktur sosial. Mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Ketiga, kebudayaan. Melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Perubahan sosial. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Yang kelima, masyarakat sosial. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Soal ketiga, menjelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. 2. Analisis kritis. Membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. 3. Pengembangan empati. Membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. 4. Persiapan untuk studi lanjut. Menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Soal yang keempat, jelaskan pengertian individu. Jawaban nomor 4, pengertian individu. Pertama, individu adalah suatu satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua, dalam konteks sosial, individu tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat, karena individu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Soal yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Jawaban dari soal nomor 5, pengertian masyarakat. Pertama, masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah
disepakati bersama. Yang kedua, masyarakat terbentuk dari berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara yang semuanya memiliki peran dalam bentuk identitas sosial dan budaya. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, jawabannya hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling ketergantungan. Keduanya mempengaruhi dan membentuk satu sama lain melalui berbagai interaksi sosial, norma, nilai, dan peran sosial. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Jawabannya, interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Soal nomor 8, jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Nah, interaksi asosiatif atau membangun adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. Soal nomor 9, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Nah, interaksi disosiatif atau memecah adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Soal nomor 10, jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Soal nomor 11, jelaskan pengertian norma sosial. Nah, norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. 12. Jelaskan pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh satu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. 13. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Bahasa mencakup bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. 3. Sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Ini termasuk cara masyarakat
mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat teknologi dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti perumahan, pakaian, dan alat-alat kerja. 5. Sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. 6. Sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Ini bisa termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. 7. Kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Kesenian adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Soal nomor 14, jelaskan fungsi kebudayaan. Nah, fungsi kebudayaan. Yang pertama, identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu atau kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. 2. Pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu, pedoman dalam masyarakat, nilai dan norma. Budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, ada istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. 4. Pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. 5. Pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. 6. Alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Soal nomor 15, jelaskan pengertian struktur sosial. Pengertian struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Struktur sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Soal nomor 16, jelaskan komponen struktur sosial. Komponen struktur sosial. 1. Struktur sosial. Pengertian status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban.
serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bisa bersifat askribet atau diperoleh sejak lahir, atau achieved, dicapai melalui usaha. Contoh, status sebagai anak, orang tua, pelajar, pekerja, atau pemimpin. 2. Peran sosial. Pengertian peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Contoh, peran sebagai guru, mengajar dan membimbing siswa. Peran sebagai dokter, merawat pasien. Peran sebagai teman, memberi dukungan dan perhatian. 3. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, kekuasaan. Kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Contohnya, kelas atas seperti kaya dan berkuasa. Kelas menengah, pendidikan dan pekerjaan profesional. Kelas bawah, pekerjaan kasar dan pendapatan rendah. 4. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelompok sosial dapat berbentuk formal, organisasi, atau informal. Dalam kurung tuh teman sebaya. Contoh, keluarga, teman dekat, komunitas, tim olahraga, atau kelompok organisasi. 5. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. 6. Norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial. Contoh, norma kesopanan, misalnya memberi salam, nilai kejujuran, tidak berbohong. Soal nomor 17, jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. 2. Menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola yang dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. 3. Mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan karangan untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, kelompok sosial lainnya. 4. Menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. 5. Mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. 6. Menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan
merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Soal nomor 18, jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang diciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Soal nomor 19, jelaskan pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Lembaga sosial juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong integrasi dalam masyarakat. Dan soal yang terakhir, nomor 20, jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi-fungsi lembaga sosial yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa individu mempelajari peran sosial mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Contoh, keluarga dan sekolah. 2. Pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Contoh, sistem hukum dan agama. 3. Penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contoh, ada rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial. 4. Penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Contoh, sistem peradilan dan kepolisian. 5. Integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan konteks sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contoh, acara komunikasi dan organisasi sosial. 6. Perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan jawaban dari 20 soal UTS ini, di mana saya sudah membahas jawaban-jawaban yang saya jawab dari 20 soal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.